semua, salam pramuka. Selamat datang di Ngobrol Santai bareng Pustaka. Nah, kakak-kakak tahu nggak sih kalau kemarin ada kegiatan Jambore Dunia 2023 yang diselenggarakan di Korea Selatan. Nah, kalau penasaran, yuk kita lihat cuplikan videonya. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Nah, itu tadi video cuplikan dari kegiatan yang dilakukan saat Jambore Dunia kemarin. Ternyata Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan Jambore Dunia 2023 di Korea Selatan kemarin. Nah, salah satu pesertanya berasal dari Kecamatan Cisoka loh. Yuk langsung aja ngobrol sama pesertanya. Halo Fadla, apa kabar Fadla? Baik. Oke, sebenarnya boleh tahu nggak sih Fadla ini dari Ambalan mana? Aku itu dari Ambalan Jasoraka. Jasoraka ini apa sih? Jasoraka itu Ambalan Jenderal Sudirman dan RA Kartini. Itu di mana adanya? Di SMA 8 Kabupaten SMA 8. Oh, sekolahnya Fadla ya? Oke. Nah, boleh nggak sih diceritain gimana awal seleksi Fadla sampai akhirnya bisa ikut kegiatan Jambore Dunia di Korea kemarin? Oke, aku awal seleksi itu pas kelas 3 SMP. Di situ baru masuk sekolah karena pandemi tahun sekitar 2020 ya atau 2021? 2021 sih kayak gitu. Selanjutnya di situ sekolah pun masih di sesi, terus aku latihan pun nggak terlalu aktif karena habis pandemi juga. Nah, itu pelatihan masih kok lupa kalau ada seleksi buat perporan, seleksi Cernas sama seleksi Jamdul. Ya. Oke. Di situ dan nih satu pasukan gugus depan aku itu diseleksi Semuanya? ya. Seleksinya seleksi fisik, seleksi pengetahuan kepramukaan, sama seleksi bahasa Inggris. Ya. Dan alhamdulillahnya di situ aku terpilih buat seleksi keluaran. Lolos berarti ya? Ya. Oke. Berapa orang tuh dari Gudeg ke Kuaran? Kalau yang buat Jamdul itu cuman aku. Oh, cuma Fadla. Kalau Jamnas itu 2 orang, 1 putra, 1 putri. Berarti dari SMP-nya Fadla ini ada 3 orang? Ya. Nah, setelah di Kuaran kita seleksi lagi dan alhamdulillahnya aku lolos. Lolos dari Kuaran ini? Ya, Oke. buat ke seleksi Korcak. Setelah itu udah seleksi di Korcak. Setelah seleksi itu kita nggak langsung diumumin nih siapa yang lolos, siapa yang enggak. Dari seleksi Kuaran ini? Enggak, dari seleksi Korcak. Kuarcap, oke. Di Kuarcap ini seleksinya apa tuh? Kalau di Korcak itu cuma bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Oke. Kita nunggu dulu, nunggu hasil itu sekitar seminggu lebih atau berapa kita lupa. Setelah itu dikasih tahu lewat file dokumen gitu, namanya ada daftarnya, 1 putra dan 1 putri itu seleksi yang buat difasilitasi sama percaya. Alhamdulillahnya aku juga di situ lolos. Berarti Fadla ini seleksinya waktu masih kelas 9 SMP dan berangkatnya 2023 ini udah kelas SMA atau kelas 11 ya? Baru kelas 2 SMA. Baru banget gitu ya? Iya. Nah, tadi setelah Fadla dinyatakan lolos nih dari seleksi Kuarcap, pasti senang banget dong. Dan itu prosesnya kira-kira langsung berangkat atau emang ada proses nunggunya dulu nih? Gimana tuh? Kalau itu aku harus nunggu dulu karena memang seleksinya itu untuk ke tahun 2022 ya, berangkat itu 2023 Kemarin ya? ya. Nah,
pertama Fadla gimana sih pas waktu sampai di Korea? Kesan pertama aku pasti senang dong, Senang. kayak excited juga. Yang kedua kayak masih gak nyangka, kayak kok bisa gitu ya, ada di sini. Iya. Tadi kesan pertama Fadla kan excited nih ada di Korea, bisa nginjakin kaki di Korea. Ada nggak sih tapi selain excited ini Fadla ngerasain culture shock dari perbedaan antara Korea Selatan sama di Indonesia? Kalau shock sih sebenarnya nggak terlalu terlihat banget ya, soalnya sekeliling aku tuh banyak orang Indonesia, kan kontinen lain, negara lain. Jadi cuman yang kelihatan paling kayak ya jalannya yang beda. Jadi kalau orang Indonesia kan kiri, Iya. orang itu kanan. Terus juga orang Korea tuh lebih cuek. Jadi masing-masing aja gitu Ya ya. kalau misalnya gini kita ngelakuin apa, mereka mah kayak ya udah. Kayak lu mau jatuh ya terserah gitu. Terus ada nggak sih kayak Korea tuh biasanya kan kalau kemana-mana jalan kaki ya Kak? Ya itu. Aku di sana hampir nggak pernah lihat orang naik motor. Sering itu naik bus, naik mobil. Dan paling kalau misalnya jalan ke tempat yang dekat itu jalan kaki, nggak naik motor. Adapun motor itu buat drifting. Nah, tadi kalau kita bahas tentang culture shock antara Indonesia sama Korea, sekarang pasti di sana banyak banget ya kegiatannya. Banyak banget ya. Tapi ada nggak sih salah satu kegiatan yang kayaknya berkesan banget buat Fadla, itu seru banget kegiatannya? Ada nggak? Ada dong. Apa tuh? Boleh nggak ceritain? Kalau kan kegiatan pertama itu kan kita city tour. City tour Ya, oke. city tour itu yang paling berkesan ya pabriknya, Jalan ya. wisata. Nah, kalau yang di perkemahannya itu yang paling berkesan itu tukar barang, Berbarang sama tukar beach. beach, oke. Nah, tadi kan Fadla bilang hal yang paling berkesan atau yang paling seru itu bertukar barang ya. Dan ini banyak banget nih di sini. Ya, ini hasil dari bertukar barang itu. Oke, boleh dikenalin nggak sih salah satu yang paling menurut Fadla yang paling berkesan nih buat Fadla yang mana sih? Kalau berkesan sih semua Ya. Cuman yang paling aku yang paling penting Itu dari Kanada. Kanada. Boleh kasih lihat nggak? Boleh. Ini ya. Ini badge namanya. Badge dari pertukaran gift antara Fadla dan Pramuka Kanada. Ini bentuknya unik sih dan lucu juga. Oke, selain kegiatan berkesan menurut Fadla tadi kan ada apa tukar-tukar badge ya. Nah, menurut kabar yang beredar di Indonesia, katanya selama kegiatan Jambore kemarin ada yang namanya krisis air sama cuaca ekstrim nih. Gimana sih kegiatan di sana pada saat cuaca ekstrim berlangsung sama krisis air? Boleh nggak diceritain gimana? Kalau untuk air sih emang pas awal ada cuma sedikit. Nah pas pertengahan itu baru ada banyak. Kayak misalnya kalau pas awal di setiap kita aktivitas setiap jalan tuh nggak ada. Tapi kalau pas pertengahan kegiatan itu baru ada. Setiap jalan tuh ini jalan ini baru ada botol-botol buat Diambil. Itu kenapa baru di pertengahan minggu ya? Atau kenapa baru di pertengahan minggu itu baru ada air di pinggir jalan itu? karena itu udah ada negara-negara yang komplain, terus Singapura, Inggris itu udah dipulangin anggotanya. Karena emang cuacanya ekstrim banget kali ya, sama apa airnya emang kurang banget juga ya. Oke. Dan ada nggak sih hal yang kayaknya itu tuh nggak pernah dibayangin itu bisa kejadian? Oh, ada Apa tuh? itu pas tanggal 7 Agustus itu pas lagi kegiatan tiba-tiba ada kabar badai. Iya. Di situ kita itu ada senangnya karena gimana ya? Kayak kita senang, ada yang senang, anak pulang nggak ngerasa panas lagi. Iya. Terus ada juga yang sedih Karena sama panik itu karena gimana ya? Kita mau keluar perkemahan jadi kayak kita keluar sekarang kayak gimana ya? ya belum Sedih. waktunya sebenarnya Iya. ya. Terus juga takut juga karena kan badai kan. Heeh. Terus badainya juga badai vulkanon itu dikenal badai besar juga. Nah, badainya emang diprediksi itu tanggal 9 sampai tanggal 10 datangnya. Tapi kita gimana ya kayak walaupun segitu prediksinya bisa aja kan berubah. Takut
gitu. Di tanggal 8-nya kita mulai packing, beres-beres untuk evakuasi. Setelah itu mulai packing, terus kita ke bus yang udah disiapin dari pihak sananya. Terus dari situ kita dievakuasi ke asrama kampus. Tapi di situ badai pas peserta Jambore ini dievakuasi ke kampus, asrama kampus, tetap kena badainya nggak sih? Tetap kena. Ya. Itu tuh anginnya emang kuat banget. Aku kan mau keluar nih, mau ke minimarket. Aku pakai payung itu kayak hampir rusak karena atas Kembali gitu ya? Berarti parah banget dong ya? Walaupun itu gak dekat sama pesisir, itu emang masih angin gitu banget. Apalagi posisinya kalau misal nggak ada evakuasi itu ya, tetap posisi di bumi perkemahan. Ya itu kan terbuka banget, itu bahaya banget. Tapi semuanya tetap aman kali ya? Aman. Nah, ternyata banyak banget juga ya hal-hal yang bisa didapetin waktu kegiatan kemarin. Selain hal-hal seru yang bisa didapetin, ternyata banyak juga lika-likunya ya. Oke. Nah, sekarang kan udah mau akhir tahun ya, dan kegiatan itu waktu awal Agustus lah ya. Ada nggak sih hal yang dikangenin saat ini waktu kegiatan Jambore kemarin? Kalau dikangenin sih pasti banyak semua. Ya. Apa tuh? Yang paling dikangenin itu kalau aku masak bareng-bareng. Karena itu bagi aku seru aja, terus ngantri buat mandi, terus bed, kenalan sama squad Lain. Perlu lain kayak. Yang terakhir itu closing ceremony. Apa tuh acaranya? Seru. Selain closing itu ada acara tambahan, itu hip-hop konser. Konser K-pop? Iya. Konser dari boyband apa tuh? Ada NCT, ada The Boys, ada ITZY, ada banyak deh. Banyak. Seru banget pasti. Banget. VIP dong? Iya dong. VIP. Paling depan. Iya. Berarti bisa ketemu pacar-pacar Korea dong ya? Iya dong. Oke. Oke Fadla, sebelum kita tutup ngobrol santai ini, mungkin dari Fadla ada pesan buat adik-adik yang sekarang lagi penggalang atau siaga untuk bisa ikut kegiatan Jambore Dunia 5 tahun mendatang yaitu pada tahun 2028 kurang lebih. Ada nggak Fadla? Silakan. Oke, buat teman-teman pramuka, terutama teman-teman pramuka di Kecamatan Cisoka, tetap semangat. Dan yang buat pengen ikut Jambore selanjutnya, ayo latihan, semangat latihan, terutama bahasa Inggrisnya nih. Nanti kalau kalian lancar bahasa Inggrisnya dan pramukanya juga oke, kalian bisa ikut Jambore Dunia selanjutnya. Oke Fadla, terima kasih ya udah bersedia ngobrol santai bareng Pustaka. Oke, sekian episode ngobrol santai bareng Pustaka kali ini. Jangan lupa nantikan bintang tamu yang menarik lainnya. Saya Revina pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam. Ulang ya. Sekian dari kami, salam. Sekian dari kami, salam pramuka.